Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita bahas pembagian nun mati atau tanwin dalam ilmu tajwid. Nah, ada yang disebut dengan ikhfa. Cara kita membaca ikhfa dalam ilmu tajwid yaitu dengan cara disamarkan atau tertutup. Nah, huruf-huruf ikhfa ada 15 yaitu Sod, Zal, Sa, Kaf, Sim, Shin, Kof, Sin, Zal, So, Zai, Fa, Ta, Zod, Zo, Dod, Zo. Nah, ke-15 huruf ini termasuk huruf-huruf ikhfa. Nah, ketika nun mati atau tanwin menghadapi huruf-huruf yang 15 ini, maka disebut dengan ikhfa hakiki. Ikhfa juga terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu ikhfa abad, ikhfa akrob, dan ikhfa ausad. Nah, arti dari ikhfa abad yaitu paling jauh, sedangkan ikhfa akrob paling dekat, dan ikhfa ausad artinya pertengahan. Nah, sekarang kita bahas dulu yang pertama yaitu ikhfa abad. Ikhfa abad yang memiliki arti paling jauh. Nah, ikhfa abad memiliki arti yang paling jauh. Nah, kata abad berasal dari kata ba'udu. Ikhfa abad yaitu ketika nun mati atau tanwin menghadapi salah satu dari kedua huruf ikhfa yaitu kof dan kaf, maka disebut dengan ikhfa abad. Nah, ikhfa abad memiliki 2 huruf yaitu kof dan kaf. Nah, lalu dinamakan ikhfa abad karena nun mati atau tanwin menghadapi huruf yang paling jauh dengan makhraj nun. Nah, di antara ke-15 huruf ikhfa, kof dan kaf memiliki huruf yang paling jauh di antara makhrajnya karena huruf kof dan kaf berasal dari pangkal lidah. Nah, sehingga menghasilkan suara seperti bunyi Nah, kalau dalam bahasa Indonesia bisa dikasih contoh dengan hidung, kentang. Nah, langsung ke contoh ikhfa abad. Nah, huruf ikhfa abad memiliki 2 huruf yaitu kof dan kaf. Contoh, ketika nun mati menghadapi huruf kof, maka dibaca min qablik. Nah, ini contoh Quran surat Al-Baqarah ayat 4. Nah, lalu huruf mati menghadapi huruf kaf, maka dibaca mangkana. Nah, ini contoh dari Quran surat Al-Baqarah ayat 232. Nah, intinya yang dimaksud dengan ikhfa abad yaitu paling jauh. Abad ada 2 yaitu kof dan kaf. Nah, lanjut kita bahas ikhfa akrob. Ikhfa akrob memiliki arti paling dekat. Nah, kata akrob berasal dari kata koruba. Nah, dinamakannya ikhfa akrob karena ketika nun mati atau tanwin menghadapi huruf tatodal adalah huruf yang paling dekat makhrajnya karena berasal dari gigi seri atas, sedangkan makhraj nun berasal dari gusi-gusi gigi seri atas. Nah, suara yang dihasilkan oleh ikhfa akrob yaitu seperti bunyi nun. Huruf tatodal adalah huruf yang paling dekat makhrajnya karena berasal dari gigi seri atas, sedangkan berasal dari gusi-gusi gigi seri atas. Yang dihasilkan oleh ikhfa akrob yaitu seperti bunyi akrob. Ketika nun mati menghadapi huruf ta. Ini contohnya ketika nun mati menghadapi huruf ta. Nah, ini contoh ikhfa akrob. Maka dibaca
walan antum, wala antum. Nah, maka dibaca wala antum. Nah, ini contohnya dalam Quran dalam surat ke-7 ayat 49. Nah, ini ketika nun mati menghadapi huruf to. Ini contohnya ketika nun mati menghadapi huruf to, maka dibaca tiku, yantiku. Ini contoh dalam surat ke-53 ayat 3. Nah, ini contoh huruf dal ketika tanwin patah menghadapi huruf dal. Nah, maka dibaca ka sandihako. Maka dibaca ka sandihako. Nah, ini contoh dalam Quran surat ke-78 ayat 34. Nah, ifa ausat memiliki arti pertengahan. Nah, huruf-huruf ifa ausat ada 10, yaitu fa, sin, do, sa, zim, zai, dan dal. Nah, ini huruf ifa ausat. Contoh, ketika nun mati atau tanwin menghadapi huruf yang 10 ini, maka disebut dengan ifa ausat. Nah, contoh yang pertama, ketika nun mati menghadapi huruf fa. Nah, ini disebut sebagai ifa ausat. Nah, cara membacanya mufakin. Nah, yang kedua ini sa, sin, huruf sin. Nah, ini yang kedua huruf sin. Nah, contohnya nun mati menghadapi huruf sin. Nah, ini contohnya yaitu nun mati menghadapi huruf sin. Nah, maka dibaca watasauna. Nah, ini ketika nun mati menghadapi huruf shin. Kalian harus bedakan huruf sin sama shin. Cara membedakannya yaitu kalau yang ada titikan ini dibacanya shin, kalau ini sin. Jadi shin, sin. Nah, ini contohnya misharin. Nah, ini contohnya. Terus ini contohnya nun mati menghadapi huruf dod. Nah, dod. Ini itu dibaca dod. Nah, ini shod. Nun mati menghadapi huruf sod. Fangsob. Nah, lalu ini nun mati menghadapi huruf ini zo, ya. Salah. Maaf ya, salah, ini zo. Nah, ini nun mati menghadapi huruf zo, contohnya dibaca maldud. Nah, ini contoh tanwin kasroh menghadapi sya, dibaca ayyamishum. Nah, ini nun mati menghadapi za, dibaca maza'a. Ini huruf zai. Nun mati menghadapi huruf zai. Azalna. Nah, lalu zal. Nun mati menghadapi huruf zal, maka dibaca mazal. Nah, intinya ifa ausat memiliki ifa ausat. Nah, intinya ifa ausat yaitu yang berarti pertengahan. Nah, jadi hukum bacaan ifa terbagi ke dalam 3 bagian, itu ifa abad, ifa akrob, dan ifa ausat. Ifa abad yaitu yang memiliki arti jauh, akrob dekat, dan ausat pertengahan.